Al-Babul Hadi wal Ishrun, bab yang ke-21. Ini kayaknya gak usah pakai eho ya, sakit telinga dengeran, gak usah pakai eho, lah bisa. Bab yang ke-21, fi bayaniz zakah, pada menjelaskan tentang hukum zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka itu bagi zakat adalah melaksanakan, yakni yu'adduna, yaitu menunaikan. Zakat adalah termasuk salah satu di antara rukun Islam, sehingga kesempurnaan Islam adalah termasuk juga menunaikan zakat. Bahkan di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggabungkan antara salat dan berzakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di ayat lain Allah juga menggandeng antara menunaikan salat dengan menunaikan zakat. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang yang mendirikan salat dan terhadap harta yang kami karuniakan kepada mereka, mereka infakkan, yaitu mereka keluarkan zakatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaknya ia menunaikan zakat hartanya. Nabi menjelaskan kepada kita bahwa kesempurnaan iman seseorang itu apabila dia menunaikan zakat hartanya. Berarti orang yang sudah sampai nisab hartanya tetapi ia tidak mengeluarkan zakat, orang itu masih belum sempurna imannya. Na'udzubillah. Sehingga ancaman bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat itu sangatlah berat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu sahaifu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayukwa biha janbuhu wa dhahruhu ay wa yuwassa'u jismuhu laha kulliha wa in kathurat kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin hatta yuqda bainal ibadi fayura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidaklah ada orang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, ia tidak melaksanakan daripadanya akan haknya, hak emas dan hak perak tadi.
Arti melaksanakan haknya, tidak mau menunaikan zakat wajibnya padahal sudah sampai senisab. Illa, melainkan idza kana yaumul qiyamati, apabila sudah tiba hari kiamat, suffihat lahu safaihu min narin. Boleh dibaca safaihu jadi naibul fa'ilnya suffihat. Boleh dibaca safaiha jadi maf'ul tsaninya. Adapun naibul fa'il suffihat dhamir yang kembali kepada zahab dan fiddah. Dua-duanya boleh. Jadi suffihat lahu safaihu atau suffihat lahu safaiha min narin. Maka akan suffihat, dilempengkan lahu baginya safaihu min narin, lempengan-lempengan daripada api. Artinya emas dan peraknya itu akan dilempengkan, tahu, ditempa menjadi seperti kepingan-kepingan, seperti lempengan-lempengan, min narin, daripada api. Dijelaskan maksud lempengan-lempengan dari api itu apa? Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, yaitu lalu dipanaskan di atas lempengan-lempengan itu di neraka jahanam. Panas. Lempengan-lempengan emas dan perak itu panas. Lempengan-lempengan besi itu pijar, memerah. Sehingga fayukwa biha janbuhu wa dhahruh, dalam riwayat lain wajabinuh, lalu kemudian yukwa, disetrika, biha, dengan besi-besi yang pijar dipanaskan di neraka jahanam tadi, atau lempengan-lempengan emas dan perak yang sudah panas tadi disetrika dengannya janbuhu, lambungnya. Wajabinuhu, dalam riwayat lain jabinnya, pelipis wajahnya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Na'udzubillah. Sebahagian ulama mensyarahkan kenapa yang disetrika itu lambungnya, karena lambung itu adalah tempat menampung makanan. Dan ia ketika tidak mengeluarkan harta wajibnya untuk dizakati, maka dia sama dengan memakan hak para fuqara dan masakin. Dan makanan itu ditampung oleh lambung perutnya, sehingga wajar lambung perut yang berdosa itu disetrika dengan besi yang pijar dan panas. Na'udzubillah. Jabin, pelipis wajahnya. Kenapa? Karena dengan harta melimpah yang dia miliki, dia dihormati, sehingga dia tampil dengan wajah yang terhormat. Wajah yang dianggap terhormat dan mulia itu, yang dipuji-puji oleh masyarakat awam, kelak akan disetrika dengan besi panas yang pijar itu, sehingga hanya tersisa tulang tengkoraknya saja. Na'udzubillah. Ini hadis riwayat Bukhari, bukan dongeng yang ente beli di pasar. Kamu merasa terhormat dengan hartamu, segala sesuatu kamu kira bisa kamu beli dengan hartamu. Ya mungkin di dunia, tapi di akhirat kamu tidak akan bisa membeli azab Allah dengan hartamu. Kalau hukuman dunia mungkin bisa kamu beli, jaksanya bisa kamu beli, hakimnya bisa kamu beli, semua yang kamu inginkan bisa kamu dapat dengan uangmu di dunia. Itu di dunia saja. Di akhirat kamu tidak akan bisa mendapatkan itu. Itu hanya berlaku di dunia. Kamu tidak bisa menyogok, jangankan di akhirat, dikubur saja kamu tidak bisa menyogok mungkar nakir. Mungkar nakir, kamu jangan azab saya. Di dunia tuh saya punya nomor rekening, itu uangnya tuh triliunan, kamu ambil saja. Mungkar nakir, ditampar kamu sama mungkar nakir.
Di dunia kamu boleh berkuasa dengan uangmu, tetapi kamu di akhirat tidak bisa melakukan itu. Sekali lagi, tidak bisa melakukan itu. Disetrika wajahnya, karena wajah tempat kehormatan, karena wajah tempat seseorang menampilkan dirinya di hadapan khalayak ramai. Wajah itu dipandangi oleh orang banyak. Oh, ini orang kaya. Oh, ini pengusaha sukses. Oh, ini adalah bos. Oh, ini adalah pejabat tinggi negara. Oh, itu wajah yang kamu pamerkan, tebar pesona di hadapan khalayak ramai, akan menjadi tulang belulang akibat setrikaan yang begitu panas di api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Wa dhahruhu, dan tulang punggung belakangnya juga disetrika sehingga tangkar-tangkar tulang belakang kelihatan. Semua kulit dan daging terkelupas oleh panasnya besi yang pijar itu. Na'udzubillah. Kenapa? Kata sebahagian ulama, karena dia telah menggunakan pakaiannya untuk menutupi tulang, untuk menutupi bahagian belakang tubuhnya. Pakaian itu dia beli dengan uang yang masih ada hak Allah di dalamnya, sementara ia masih belum mengeluarkannya, yaitu zakat. Itulah kenapa sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 hal ini. Padahal semua badannya yang disetrika itu, tetapi Nabi mengkhususkan 3 hal yang disebut. Pertama adalah lambung, karena lambung tempat menampung makanan yang haram, sebab dia tidak mengeluarkan harta zakatnya. Dan di dalam zakat itu ada hak fuqara dan masakin, serta para mustahikin lainnya. Kemudian pelipis wajahnya, karena dengan wajah dia memamerkan dirinya, itu juga disetrika. Dan tulang belakangnya atau punggung belakangnya, karena dia menggunakan pakaian menutupi belakangnya dengan pakaian itu, sementara pakaian itu ia beli dengan uang yang masih belum dikeluarkan hak wajibnya, yaitu zakat. Na'udzubillah min dzalik. Artinya wa yuwassa'u jismuhu laha kulliha, artinya dan diluaskan jismuhu, sosok batang tubuhnya itu, laha, untuk sohaif tadi. Sohaif itu kan jamak sohifah. Sohifah itu satu lempengan besi, tapi kalau sohaif banyak lempengan besi. Kalau kita pikirkan secara akal, mana mungkin banyak lempengan besi hanya untuk satu tubuh manusia yang kecil? Makanya di sini beliau menjelaskan, ya, jasadnya yang kecil itu yuwassa, diluaskan, artinya diperbesar. Laha, untuk lempengan-lempengan besi yang pijar tadi, kulliha, seluruhnya. Itu taukid kepada dhamir yang ada di kalimat laha, kulliha. Artinya semua lempengan-lempengan besi yang dipanaskan dan berwarna merah karena pijar tadi, semuanya satu-satu disetrikakan ke tubuhnya. Semakin banyak emas perak yang dia stok, semakin lama pula azab yang dirasakan olehnya. Karena emas-emas dan perak-peraknya itu dijadikan satu lempengan besar, disetrikakan ke tubuhnya setelah dipanaskan di neraka jahanam. Wa in kathurat, kendati pun banyak, tetap semuanya itu dihabiskan untuk menyetrika tubuhnya. Aduh sakit, sisa berapa lagi malaikat? Masih ada 1000 stok lagi. Kamu baru dapat 2 kali setrikaan sudah mengeluh sakit. Itu sisanya 1000 lagi. Karena apa? Kamu banyak sekali menyetok uang, menyimpannya, dan kamu tidak melaksanakannya, tidak menunaikan zakatnya. Enggak, saya nyumbang, saya menunaikan zakat. Iya, tapi tidak sesuai dengan harta yang kamu punya, yang kamu miliki. Ya, kan nisab itu ada kadarnya, kemudian yang dikeluarkan pun ada kadarnya. Jangan semau kamu mengeluarkan zakat. Ada kadar-kadarnya yang wajib dikeluarkan.
Seperti misalnya nisab perak adalah anggap sekitar 84 gram emas, yang wajib dikeluarkan 2,5%-nya, rubu'ul usyur, 1/4 1/10 atau 2,5%. Kamu hanya mengeluarkan 1%. Tapi walaupun 1% loh ya, saya mengeluarkan itu 50 juta, tahu nggak? Iya, 50 juta bagi kamu, karena hartamu jauh lebih banyak daripada itu. Iya, masih kurang, karena kamu itu triliunan punya harta. Kurang 50 juta itu bagi kamu. Kalau bagi orang biasa mungkin kalau hanya punya uang 100 juta hanya sekedar 2.500.000. Tapi kalau orang sekelas kamu, miliarder, ya kan sambatannya? Apalagi triliun itu apa sambatannya? Triliuner. Nyambatnya ngalih. Jarang bang kita tak sambat yang itu, makanya ngalih menyambat. Kada familiar kan ngarannya di lidah tuh. Triliuner. Oh. Bah cukup 5 juta kena bagi cukup. Kamu yang punya aturan apa? Jangan punya aturan sendiri. Di dalam agama itu ada undang-undangnya. Kalau harta sudah sampai senisab, keluarkan zakatnya. Berapa kadar yang wajib dikeluarkan? Ada kadar-kadarnya. Ada zakatun na'am, zakat binatang ternak. Onta paling sedikit nisabnya 5 ekor. Maka kalau sudah sampai 5 ekor, keluarkan 1 ekor kambing, bukan onta, kambing. Ontanya 5 ekor, yang dikeluarkan cuma 1 ekor kambing syah, yaitu kambing domba yang berumur setahun, itu disebut dengan do'on lahasanatun, yang berusia 1 tahun. Atau kambing kacang, atau kambing kacang, yang kambing kecil biasa itu namanya taniyatul ma'zi, yang berusia 2 tahun. Kalau punya sapi 30 ekor atau kerbau sama saja, keluarkan zakatnya. 1 ekor tabi namanya, itu sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian kalau punya kambing 40 ekor, itu paling sedikitnya nisab kambing, keluarkan 1 ekor diantaranya, yaitu syah, domba yang berusia setahun, atau kambing kacang yang berusia 2 tahun. Seterusnya begitu. Itu ada undang-undangnya, ada cara-caranya, ada kadar ukuran tertentu yang harus dan wajib kita keluarkan dalam zakat. Jangan asal mengeluarkan aja semaunya. Dia bikin undang-undang sendiri namanya. Hati-hati. Wa in katurat, dan jika banyak sekalipun sohaib itu tadi, lempengan-lempengan emas perak yang sudah dipanaskan hingga pijar tadi, semuanya itu nanti akan dihabiskan untuk menyetrika tubuhnya itu. Kullama barudat, setiap kali lempengan-lempengan tadi dingin, mungkin begitu banyak lempengan, jadi ditaruh di suatu tempat, yang ini disetrikakan, ambil lagi setrikakan, ternyata yang ditaruh di tempat lain tadi, pas sudah sampai gilirannya untuk disetrikakan ke tubuh makhluk ini, sudah dingin. Gimana? Kalau dia dingin, u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 sanatin, maka akan dikembalikan lagi kepadanya, dipanaskan lagi sampai pijar, disetrikakan lagi. Di mana? Di hari yang 1 harinya itu ukurannya 50 sanah, 50.000 tahun. Jadi orang mukmin jika dia bermaksiat lalu kemudian masuk neraka, nanti ada masanya kelak diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan berkat tauhid dan keimanan yang ada di dalam dadanya.
Begitu. Ya mungkin 4-5 hari lah di neraka. 4-5 hari, hapuk ente 4-5 hari itu. Seharinya aja miqdaruhu khamsina alfasanah, 50.000 tahun seharinya itu. Nah, umur kita aja hanyar 70, kai-kai rasa bosan deh hidup di dunia nek. Unda aja rasa muyak dah di dunia nek. Berapa umur pian kai? 70 tahun. Hanyar 70 tahun, belum sehari lagi itu di akhirat. Paling berapa menit 70 tahun itu? Ayo seharinya aja 50.000 tahun. Berarti 7 tahun itu berapa nisbatnya? Mungkin nggak nyampe semenit ya. Sudah muyak. Subhanallah. Ya, sehari aja kamu di neraka, sehari aja 50.000 tahun. Hapuk benar itu. Apalagi 5 hari. 50.000 kali 5 berarti berapa? 250.000 ya. Iya. 250.000 tahun. Berarti berapa tuh? 250.000 tahun. Hitung sendiri. Berapa abad itu? Ya Allah, 250.000 ya 250.000 abad. Ya, 1 tahun, 1 abad itu kan 100 tahun. Allahu Akbar. Sampai kapan? Hatta yuqda bainal ibadi, sehingga ia yuqda, ditentukan keputusan untuknya. Apa? Ya kita tuh disidang, dihakimi bainal ibad, di sekitar atau di antara hamba-hamba Allah. Fayura sabilahu, lalu kemudian diperlihatkan kepadanya sabilahu, akan jalannya. Setelah diadili, dihakimi, diadili bainal ibad, di antara segenap hamba-hamba Allah, fayura, lalu diperlihatkan kepadanya sabilahu, akan jalannya. Imma ilal jannati, bisa jalannya itu menuju surga, wa imma ilan nar, dan bisa jadi ke neraka lagi. Artinya dilihat dulu, kalau kesalahannya hanya sekedar tidak menunaikan zakat dan ia sudah mendapatkan siksa serta hukumannya, maka dicari lagi ada nggak kesalahan lain. Jika tidak ada, sudah ilal jannah, dimasukkan ke surga karena hukumannya sudah tuntas. Tapi jika ternyata masih ada kesalahan lain, apa? Ada sembahyang, lain lagi hukumannya tuh, ada sembahyang pulang. Yang itu mah apa? Selesai dihukum daripada sholat, lama sekali. Apa pulang? Puasanya, kada puasa. Oh, dihukum lagi. Begitu pulang, apa yang digawinya? Menggibah, dihukum lagi. Jadi hukuman kita di akhirat itu tergantung banyak atau sedikitnya dosa kita di dunia. Nang kada bersembayangan lagi, nang kada berpuasaan lagi, siap-siap kamu kalau nggak tobat. Siap-siap. Dari kapan? Dari sekarang siap-siap. Nauzubillah min dzalik. Ayo cepat-cepat taubat daripada dosa-dosa itu. Al-hadits ini adalah hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari, sahih. Waqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, mereka adalah orang-orang yang menyimpan, menyetok adz-dhahab, emas, wal fiddah, dan perak. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bermuamalah, bertransaksi dengan menggunakan emas yang dinamai dinar, atau menggunakan perak yang mereka sebut dengan dirham. Begitu, makanya ayatnya menyebutkan yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang menyimpan banyak emas dan perak. Jaka bahasa kita sekarang adalah duit, disimpan di berangkasnya ini sampai kada muat lagi, di banknya belum, di banknya lagi, berangkasnya pulang ganal benar kayak lemari.
Hibak. Imbe itu belum lagi nang di rekening di bank. Oh, disimpan sama dia. Wala yunfiquha, dan mereka tidak menafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya apa? Tidak mau menyumbang untuk masjid, untuk musalla. Itu arti tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Berarti mereka tetap menginfakkan, tapi bukan di jalan Allah, melainkan di jalan maksiat. Na'udzubillah. Enggak, aku menyumbang juga rajin acara maulidan, aku menyumbang juga rajin acara Isra Mi'raj. Iya, terima kasih banyak kamu menyumbang. Tapi sumbanganmu untuk menyogok orang lebih banyak dari itu. Tekor sumbangan kamu untuk acara Hari Besar Islam, tekor, karena uangmu kamu gunakan untuk maksiat lebih banyak daripada untuk taat. Lebih banyak fisabilis syaitan daripada fisabilillahnya. Kamu gunakan untuk memberi makan kepada orang-orangmu narkoba misalnya, atau minuman keras misalnya. Na'udzubillah. Kamu gunakan uangmu untuk berpoya-poya, bersenang-senang dalam maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Amalmu yang sekian dibandingkan dengan dosa-dosamu jauh lebih banyak dosa-dosamu itu. Lebih banyak berinfak fisabilis syaitan daripada fisabilillahnya. Tekur kamu. Apa bagi orang yang seperti ini? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri berita kepada mereka dengan azab yang pedih. Bisyarah itu sebenarnya makna aslinya secara lughawi kabar gembira. Kenapa Allah menyebutkan fabasyirhum, beri kabar gembira kepada mereka yang seperti ini, bi'adzabin alim. Kabar gembiranya apa? Azab yang pedih. Kata para ahli lughah, ahli balaghah, jika kalimat itu disebutkan dengan kalimat yang membahagiakan tapi isinya adalah menyedihkan, adalah ejekan. Itu kalimat ejekan. Silahkan kamu bersenang-senang di neraka jahanam. Itu kalimat ejekan. Bukan berarti bisyarah kabar gembira dia di surga, bukan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira kepadanya. Wah, senang sudah nih berita gembira nih. Tunggu dulu berita gembiranya. Tuh, azab yang pedih. Bersenang-senang kamu di sana. Di mana? Di neraka. Na'udzubillah. Itu kalimat istihza namanya itu. Ejekan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari yang akan dipanaskan atasnya di neraka jahanam, fatukwa biha, lalu disetrika dengannya, dengan emas dan perak yang dipanaskan tadi, jibahuhum, jidat-jidat mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan belakang-belakang mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah dulu apa yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian, untuk kepentingan pribadi kalian. Fadzuqu, maka rasakanlah, ma kuntum taknizun, apa yang telah kalian simpan dulu di dunia, emas dan perak itu. Ini akibatnya. Ini Al-Qur'an ya, bukan hadis lagi, ini Al-Qur'an. Di mana? Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Hati-hati. Kalau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tidak didengarkannya, Al-Qur'an yang difirmankan oleh Tuhannya sendiri juga tidak mempan kepadanya, orang seperti ini siapa lagi yang mau menasihati dia? Allah dan Rasulnya saja sudah tidak dihiraukan lagi sama dia, apalagi ente. Na'udzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aghniya'i minal fuqara'i yaumal qiyamati.
yaquluna zalamuna huquqana allati furidat alaihim fayaqulu Allah ta'ala wa izzati wa jalali la'udniyannakum wa la'ubaidannahum. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aghniyai, celaka bagi orang-orang yang kaya. Wail itu bisa berarti celaka, kalimatur rad'in. Dan wail juga nama lembah yang ada di neraka jahanam, yang panasnya melebihi panas neraka jahanam, sehingga neraka jahanam sendiri mengeluh dengan panasnya wail. Padahal neraka jahanam itu panas, di dalamnya ada lembah namanya wail. Kata neraka jahanam, wail panas benar ikamnya. Padahal neraka jahanamnya panas sudah. Lau suyirat alaiha jibalun ladabat. Jikalau seandainya gunung dilewatkan di atas, bukan di apinya, di atasnya saja, di atas neraka jahanam, itu gunung dilewatkan, ladabat, tentu gunung yang kokoh dan kuat itu akan meleleh dari saking panasnya neraka jahanam. Nah, lebih panas lagi dari neraka jahanam itu. Neraka jahanamnya aja mengeluh, panas benar ikam nih wilayah. Luar biasa berarti panasnya itu. Untuk siapa itu? Lil aghniyai, untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang sugih. Kenapa? Minal fuqara'i, daripada orang-orang fakir. Artinya disebabkan mereka tidak mau mengeluarkan hartanya kepada orang-orang fakir. Na'udzubillah. Kapan? Di dunia? Bukan. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Dunia ini darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat kamu beramal, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Mau baik, baik pula balasanmu. Mau buruk, buruk pula balasanmu. Di mana dibalasnya? Nanti di akhirat. Darul jaza, negeri tempat pembalasan. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Akhirat nanti. Aku kada bersedekah, aku kada menyumbang, sugih aja aku. Kada dae petir menyambarku, kada dae bumi menelan tubuhku, kada dae batu turun dari langit menimpa badanku, kada dae. Nah, aku, aku nukar ini main perempuan. Nanti, Bung, bukan sekarang. Terlalu sempit bagi Allah untuk menyiksa kamu di dunia ini. Dunia ini umurnya singkat. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum a'idun. Kulu, silahkan makan sesuka hatimu, mau yang halal, mau yang haram. Wa tamatta'u, silahkan kamu bersenang-senang, berpoya-poya dengan uangmu, dengan kekayaanmu, dengan pangkat dan jabatanmu. Tamatta'u qalilan, sebentar, sedikit. Innakum a'idun, sesungguhnya kamu nanti akan kembali. Kamu akan kembali kepada aku. Kita semua akan kembali kepada Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kira kami ciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jangan kira seperti itu. Kalian akan kembali kepada kami. Untuk apa? Untuk diberi balasan dan ganjaran. Agar muhsin mendapat kebaikannya dan musik mendapat kejahatannya. Yaquluna, orang-orang fakir itu nanti akan mengatakan, zalamuna, mereka orang-orang kaya itu menzalimi kami, huquqana, akan hak-hak kami, tanah kami dirampasnya, aset kami diambilnya, kami menjual, mestinya kami yang menentukan harga, dia yang menentukan harga. Misalnya, terpaksa kami jual, karena kalau tidak kami jual, kami diserang oleh preman.
Naudzubillah, misalnya ya. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu pukara-pukara, orang-orang fakir yang terzolimi itu. Mereka akan bilang nanti. Karena apa? Ketika mereka melaporkan di pengadilan dunia, nggak ada yang dengarkan dia. Musuhnya harat. Musuhnya harat. Neng ini kada kau membayar apa-apa, musuhnya harat. Sudah, kita hapus saja kasusnya. Misal miliar seorang dapat. Kenapa? Suara para orang-orang yang lemah, suara para orang-orang yang fakir tidak didengar oleh kuasa hukum, oleh yang berwenang. Akhirnya apa? Mereka nanti akan mengadukan kepada pengadilan yang tidak pernah zalim, Allah Subhanahu wa taala. Karena pengadilan dunia tidak mau mendengarkan suara mereka lantaran kedada duitnya. Nanti di akhirat Allah yang akan dengarkan keluhan-keluhan mereka orang-orang fakir itu. Ini bukan Habib Ibrahim yang bilang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Apa kata para fuqara dan masakin? Mereka mengeluh kepada Allah. Yaquluna, mereka mengatakan zalamuna huquqana. Orang-orang kaya itu menzalimi kami akan hak-hak kami ya Allah. Allati furidat alaihim, yang telah diwajibkan atas mereka. Ada hak milik kami pada harta mereka itu. Mestinya mereka keluarkan untuk kami, para orang-orang miskin, para orang-orang fakir yang kelaparan. Tapi kewajiban yang diwajibkan kepada mereka itu mereka tahan. Mani'uz zakah, enggan untuk menunaikan zakat. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala merespon keluhan mereka. Allah menjawab keluhan mereka. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang maha paling bijaksana di antara segala yang bijak, yang paling adil di antara semuanya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, kita bersaksi akan itu. Apa kata yang maha ahkamul hakimin? Jaksa yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Apa jawaban Allah ketika mendengar keluhan-keluhan mereka? Wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi jalali, keluhuranku, ketinggianku, kebesaranku, la'udniyannakum, saya akan dekatkan kalian. Tenang, saya akan dekatkan kalian. Wala ubaidannahum, dan saya akan jauhkan mereka. Wahai orang-orang fakir, saya akan dekatkan kalian ke surga. Makanya orang-orang pertama masuk surga adalah para orang-orang yang fakir. Orang-orang sugih bedudi kena. Hatta dari kalangan para nabi dan rasul, nabi yang paling akhir masuk surga Nabi Sulaiman. Karena nabi yang paling kaya beliau. Karena apa? Asal masuk surga ya, kalau biar paling bontot kenapa? Masuk surga itu apa Pak? Nah, ini apa? Yang fakir saya akan dekatkan kalian ke Allah, ke surga. Wala ubaidannahum, dan sungguh saya akan jauhkan mereka, para orang-orang kaya yang zalim tadi. Dari apa dijauhkan mereka? Dari surga. Tsumma tala, kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alaihim, atas mereka, yakni atas mereka para sahabat, ketika mendengarkan hadis tadi, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nih orang-orang yang selamat, alladzina fi amwalihim, orang-orang kaya itu, alladzina, yang fi amwalihim, di dalam harta mereka itu, haqqun ma'lum, ada hak yang sudah ditentukan, ada nisabnya, ada kadar yang wajib dikeluarkan, dan apa saja zakat yang wajib di antara harta yang mereka miliki,
mulai dari zakat harta benda, emas, perak, uang dan sejenisnya, sampai muasyarat, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan biji-bijian, kurma dan anggur, benih, jagung, gandum, ya, sampai kepada na'am, binatang ternak, onta, sapi, kambing, sampai kepada apa tuh namanya, rikaz, harta pendaman jahiliyah terdahulu jika dia menemukannya dan dinyatakan bahwa ini memang betul-betul ada sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di masa jahiliyah memang sudah ada atau sebelumnya lagi. Atau itu adalah ma'din, harta hasil tambang emas dan perak, atau itu adalah berupa apa namanya, tijarah, perniagaan, perjualbelian, perdagangan, ada semua haknya itu, hakun ma'lum, ada hak yang sudah ditentukan dalam syariat, kadar-kadar nisabnya dan kadar-kadar yang wajib dikeluarkan. Makanya belajar. Sudah selesai pembahasan zakat kemarin di Musalla Darut Taqwa di perumahan Citra. Yang hadir paham itu, yang nggak hadir ya nggak paham. Tapi bisa lihat di channelnya Syarif Asam-Asam ada. Ya. Tahu ada nggak? Nggak tahu saya. Mungkin dihapus atau enggak? Cari di situ ada. Penting kita mengetahui zakat itu. Hakun ma'lum. Ada Syarif, ada. Ada yang dihapus loh. Kalau yang dihapus. Untuk siapa itu hakun ma'lum itu? Lisaili, bagi orang yang minta-minta, pengemis. Wal mahrum, dan orang-orang yang terhalang dari haknya. Karena orang dahulu itu ada sa'il, ada mahrum. Ada yang minta-minta dan mereka tidak melakukan itu kecuali karena keadaan yang sangat mendesak. Terpaksa betul, darurat. Sehingga mereka terpaksa minta-minta. Orang dulu tuh minta-mintanya betul. Bukan karena profesi, bukan karena gawiah. Sekarang jadi pengemis karena dijadikan usaha. Bisi rumah besar, bisi sapi 10 ekor, bisi kebun karet 5 hektar, kebun sawit 5 hektar. Karena minta yang diburukakan masjid, pesantren, musola, pakai surat palsu, itu banyak benar dosanya tuh. Dosa bohong, menjual nama agama, syahadatuz zur, penyaksian palsu, membawa kertas fotokopian dilaminating padahal palsu, syahadatuz zur itu. Ya Allah, banyak banget tuh dosanya tuh. Iya. Dijadikan profesi. Kadang nang dipintai orang-orang nang ekonomi menengah ke bawah, kadang inya kada tahu menjulunginya enang ada 2.000 kali 100 buah rumah 200.000. Iya, hari-hari nang kayak itu kali 200 buah kali 100 buah rumah, amunmu setiap desa ke desa itu berapa ratus buah rumah. Oh ini kan paling sedikit duit kadang 2.000 itu. Julingi 2.000 nak kayak julingi 2.000. Semua nang kayak itu. Kali 100 buah rumah. Kali 200 buah rumah. 400. Kali sebulan 400.000 kali sebulan. 12 juta. PNS kalah gaji. Subhanallah. Hati-hati itu. Jadi kalau orang dahulu itu sa'il, memang betul-betul minta-minta dia. Memang miskin, terpaksa. Kadang mereka sudah menahan sampai 2-3 hari, tidak ada yang masuk ke dalam perut mereka. Kadang diganjal sama mereka supaya nggak masuk angin, baru mereka minta-minta. Wal mahrum, dan ada juga orang yang terhalang, terlarang dari haknya. Kasihan, terlarang dari haknya, dan dia iffah. Iffah itu menjaga harga dirinya untuk tidak usah minta-minta. Ada di antara mereka yang seperti itu.
apa tuh namanya, yahsabuhumul aghniya minat ta'affuf. Mereka mengira orang-orang fakir ini sugih, minat ta'affuf, karena mereka menjaga harga diri, kada pun minta-minta. Jadi dikira orang berkecukupan sugih padahal melarat kasihan, karena ta'affuf, menjaga diri untuk tidak minta-minta. Ada di antara mereka seperti itu. Mereka ini mahrum, kasihan. Ada yang tidak sanggup lalu minta-minta, ada yang masih bisa bertahan dan mereka tidak diberikan haknya. Ini mahrum namanya. Nah, jadi Nabi jelaskan kepada mereka, para sahabat, setelah menyampaikan hadis tadi, walladzina, dan mereka orang-orang kaya itu, fi amwalihim, di dalam harta mereka, hakun ma'lumun, ada hak yang sudah dimaklum, diketahui, ditentukan, lisaili, bagi para pengemis yang minta-minta, wal mahrum, dan bagi orang yang terhalang dari hak mereka. Suratul Ma'arij ayat 24 sampai 25. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam marra lailata usriya bihi ala qaumin adbaruhum riqa'un wa ala iqbalihim riqa'un. Mungkin ala adbarihim, mungkin riqa'un, wa ala aqbalihim riqa'un. Kayaknya ada ala di sini mungkin. Usriya bihi ala qaumin ala adbarihim riqa'un, mungkin ini salah cetak, salah ketinggalan alanya. Sebab kita melihat dari kalimat setelahnya, wa ala aqbalihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul agnamu ila dhari' wazzaqumi wa radfi jahannama. Qala man haula'i ya Jibrilu? Qala haula'i alladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid wallahu a'lam bissawab. Udah jam 10:05. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang tentang bagaimana nasib orang-orang yang tidak melaksanakan sedekah wajib mereka sewaktu hidup di dunia. Insyaallah kita baca pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.